Baik, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul tentang kata dan pemilihan kata atau diksi. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok 1. Yang pertama, Agus Muandilase, Dayana Azhari, Rizka Amelia, Friska Purnama, dan Yola Amanda. Baik, saya akan menjelaskan tentang diksi. Diksi atau ketepatan kata dipengaruhi oleh kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif dan tepat agar komunikasi bisa efektif. Pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti laporan dan lain-lain. Selanjutnya, syarat-syarat ketepatan kata. Syarat-syarat ketepatan kata ada beberapa. Yang pertama, membedakan makna, denotasi, dan konotasi dengan cermat. Kedua, membedakan secara cermat makna yang hampir bersinonim. Misalnya, adalah, ialah, dan sebagainya. Ketiga, membedakan makna secara cermat kata yang mirip ejaannya. Misalnya, syarat atau penuh, dan syarat atau ketentuan. Keempat, menggunakan imbuhan asing jika diperlukan. Harus memahami maknanya secara tepat. Misalnya, koordinir, seharusnya koordinasi. Kelima, menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan yang benar. Misalnya, sesuai, bagi, seharusnya, sesuai dengan. Keenam, menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Misalnya, mobil atau kata umum, Avanza atau kata khusus buatan Toyota. Ketujuh, menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Misalnya, isu dari bahasa Inggris, publikasi perkara kesudahan. Sedangkan isu dalam bahasa Indonesia, kabar angin desas-desus. Kedelapan, menggunakan dengan cermat kata bersinonim. Misalnya, pria dan laki-laki. Berhomofoni, misalnya bank dan bank. Berhomografi, misalnya apel atau buah, apel atau upacara. Kesembilan, menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Kata abstrak misalnya meja, rumah, dan kata konkret atau kata khusus misalnya perdamaian, demokrasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dayana Azhari. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan yaitu kesesuaian kata. Nah, yang pertama diperlakukan agar tidak merusak makna, suasana dan situasi yang hendak ditimbulkan atau suasana yang sedang berlangsung. Yang kedua, syarat kesesuaian atau kata. Yang pertama di sini ada yang menggunakan ragam baku dengan cermat. Misalnya seperti hakikat. Nah, yang kedua, menggunakan kata yang berhubungan dengan nilai sosial dengan cermat. Misalnya, kencing kurang sopan, buang air kecil lebih sopan. Nah, yang ketiga, menggunakan kata idiomatik dan perlawanan makna dengan cermat. Misalnya, sesuai bagi salah, sesuai dengan benar. Dan yang keempat, menggunakan kata dengan nuansa terlalu. Misalnya, berjalan lambat, mengesot, dan merangkak. Yang kelima, menggunakan kata ilmiah untuk karangan ilmiah. Dan kata yang populer untuk komunikasi non-ilmiah, misalnya argumentasi ilmiah, pembuktian populer. Dan yang keenam, menghindarkan penggunaan ragam lisan dalam bahasa tulis, misalnya tulis baca, bahasa lisan, menulis, pembaca, dan bahasa tulis. Selanjutnya adalah fungsi diksi. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresiasikan secara verbal.
Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Dalam kurung sangat resmi, resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, menciptakan suasana yang tepat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang keenam, mencegah salah pemahaman. Yang ketujuh, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Nah, selanjutnya denotasi dan konotasi. Kata denotasi lebih menekankan tidak adanya nilai rasa, sedangkan konotasi menilai rasa seperti kias. Makna denotasi lazim disebut yang pertama makna konseptual, makna yang sesuai dengan hasil observasi atau pengamatan menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perasaan, atau pengalaman yang berhubungan dengan informasi faktual objektivitas. Yang kedua, makna sebenarnya. Makna sebenarnya. Yang ketiga, makna tugas atau makna apa adanya lugu polos. Nah, konotasi berarti makna kias, bukan makna sebenarnya. Makna konotatif cenderung bersifat subjek dan lebih banyak digunakan dalam situasi tidak formal. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Rizka. Sinonim. Sinonim merupakan persamaan makna kata, artinya dua kata atau lebih yang berbeda bentuk, ejaan, pengucapan, tetapi makna yang sama. Nah, misalnya wanita sinonimnya perempuan dan laki-laki sinonimnya pria. Ketidakmungkinan menukar sebuah kata dengan kata lain yang bersinonim atau hampir bersinonim disebabkan oleh berbagai alasan, seperti waktu, tempat, kesopanan, suasana batin, dan nuansa makna. Dua kata bersinonim atau hampir bersinonim tidak digunakan dalam sebuah frasa. Misalnya, agar, supaya, bagi, untuk, adalah, yaitu. Antonim. Antonim adalah ungkapan berupa kata frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna atau ungkapan lainnya. Contohnya kata bagus, buruk, kata besar, kecil, kata jelek, cantik. Idiomatik. Idiomatik adalah penggunaan kedua kata yang berpasangan. Misalnya berharap akan, sesuai dengan, disebabkan oleh, dan lain-lain. Contohnya, maksudnya seorang presiden yang mampu mengatasi berbagai kesulitan, Bang berharap akan sah. Kata berharap akan tidak dapat digantikan oleh mengharapkan akan ataupun berharap dengan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Friska. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu homonim dan homofon, di mana homonim itu terbagi dua kata, yaitu homo berarti sama dan nim yaitu nama. Homonim dapat diartikan sama nama, sama bunyi, tetapi berbeda makna. Contohnya yaitu buku sama ruas, buku sama Alkitab. Homofon terbagi dua kata juga, yaitu homo berarti sama dan fon atau fon berbunyi atau suara. Homofon mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda tulisan, dan berbeda makna. Contohnya yaitu bank sama tempat menyimpan atau meminjam uang, dan bank atau sama dengan kakak laki-laki. Lanjut yaitu homograf. Di mana homograf terbagi dua kata, yaitu homo berarti sama dan graf atau graf berarti tulisan. Homograf ditandai oleh kesamaan tulisan, berbeda bunyi, dan berbeda makna. Contohnya yaitu apel nama buah dan apel upacara di lapangan. Dilanjutkan oleh Yola Amanda. Selanjutnya, kata abstrak dan kata konkret. Kata konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah dicerap panca indera. Contohnya,
meja, rumah, air, nasi, kelapa, dan sebagainya. Kata abstrak adalah kata yang acuannya tidak mudah dicerap panca indera. Contohnya, ide, kesibukan, gagasan, keinginan, angan-angan, kehendak, perdamaian, demokrasi, kejujuran, dan sebagainya. Selanjutnya, kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang cakupannya luas dan dinamakan pula dengan istilah hipernim. Contoh, ikan. Kata ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair atau lele. Kata khusus adalah kata yang cakupannya sempit dan dinamakan dengan hiponim. Contohnya seperti gurame, tuna, lele, dan lain-lain. Sekian hasil penjelasan dari kelompok kami. Apabila kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.